Selamat datang di podcast Bincang Kabinet. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan buat kalian yang mau tahu tentang apa sih itu organisasi dan mungkin gimana sih perjalanan selama berorganisasi, kalian simak ya setelah ini. Dan kali ini kita akan mendatangkan tamu dari Kabinet Sahitya Raksa. Untuk yang pertama, kita akan mendatangkan tamu dengan jabatan yang lumayan berat teman-teman, yaitu Bendahara Umum. Halo Kak Emma. Halo semua, saya Emma Febriana Nafaor Agista, program studi akuntansi dan jabatan saya di BEM FEB UM Surabaya. Ini sebagai Bendahara Umum 1 yang tugasnya yaitu mengelola kas dan juga pendampingan bendahara pelaksana kegiatan BEM FEB. Selain itu, saya juga didampingi oleh rekan saya yaitu Wahyu Rahmawati sebagai Bendahara 2 yang tugasnya yaitu mengawasi bendahara umum di Ormawa seperti Hima dan juga DPM. Oke, jadi bagaimana nih Kak sebagai bendahara umum ya? Sebagai bendahara umum tuh di BEM FEB itu bagaimana? Apa aja yang dilakukan? Terus selama 1 tahun juga bagaimana? Jadi bendahara itu sebenarnya memang tidak begitu ribet ya. Kalau dari teman-teman semua juga pasti tahu bendahara itu tugasnya ngapain seperti itu. Kalau di BEM FEB sendiri itu kan ada 2 bendahara, yang mana tugasnya bendahara 1 yaitu mengelola kas di BEM FEB dan juga pendampingan bendahara pelaksana ketika melaksanakan acara ataupun kegiatan yang ada di kegiatan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu untuk bendahara 2 memiliki tugas yaitu mendampingi atau pengawasan bendahara umum di ormawa-ormawa seperti Hima dan juga DPM seperti itu. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, apakah ada kendala selama mungkin menjabat di BEM FEB selama 1 periode Kak? Oke, kendala tentunya ada sih. Kendala di manapun, bidang apapun itu pasti ada. Utamanya di bendahara itu juga ada. Untuk kendalanya sendiri itu apa? Kendalanya itu dari teman-teman sendiri. Dikarenakan kurang tepatnya pembayaran kas tiap bulannya, gitu. Selain itu juga ada kendala lain. Yang mana teman-teman bendahara pelaksana ataupun teman-teman yang sudah ingin membeli peralatan ataupun apapun itu keperluan di kegiatan atau di BEM sendiri itu tidak menyertakan nota, sehingga itu menghambat kinerjanya bendahara umum sendiri. Wah, berarti ini banyak yang molor-molor ini ya, berarti yang banyaknya. Ya, kasihan nih bendaharanya ini kalau banyak yang molor ini, ya kan Kak ya? Wah, banyak banget dari teman-teman, sampai bendahara umum ini harus mem-PC satu persatu agar membayar kasnya begitu. Jadi tidak hanya 1 atau 2, tapi sangat banyak sekali. Hampir semua kepengurusan itu terlambat dalam pembayaran kasnya. Ini nih buat kalian nih yang mungkin dari BEM FEB yang belum bayar kas, segera bayar kas ya. Ini kasihan bendaharanya ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sedikit pertanyaan lagi Kak, mungkin tentang pesan dan kesan selama menjabat 1 periode ini bagaimana? Pesan dan kesan. Kesannya seru. Pastinya ya seru ya, memegang banyak uang, tapi juga perlu dalam kehati-hatian gitu. Dikarenakan itu kan juga sebuah amanah yang mana kita harus bisa mengelola, bisa mengetahui uang itu keluar dengan benar atau tidaknya, seperti itu. Untuk pesannya buat bendahara umum selanjutnya, semoga bisa ditekankan dulu ke teman-teman ketika rapat kerja atau raker untuk pembayaran kasnya itu sistemnya bagaimana, dan juga ditegaskan lagi ke teman-teman kepengurusan agar pembayaran kas itu nanti dikasih sanksi atau bagaimana ketika melakukan
pembayaran yang telat gitu, agar teman-teman itu tidak ada keterlambatan begitu. Jadi bisa dipertegas lagi atau dikasih punishment gitu juga boleh, agar teman-teman tidak ada keterlambatan gitu intinya. Oke, terima kasih Kak Emma atas waktunya, dan juga semoga harapan dan juga pesan-kesan yang disampaikan tadi dapat terwujud untuk kedepannya. Halo, kembali lagi bersama saya Berlian, dan kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa lagi teman-teman. Tamu dari BEM FEB, yaitu Sekretaris Umum Thalita Marcella Salsabila. Halo Kak Marcella, panggilnya Marcella ya? Iya betul, halo Mas Berlin. Kalau boleh tahu nih, Kak Marcella ini dari prodi apa ya, dan mungkin sekarang udah semester berapa? Aku ambil prodi manajemen dan sekarang kebetulan udah semester 5. Mungkin bisa diceritain sedikit-sedikit atau mungkin banyak juga gak apa-apa sih, ini tentang gimana sebagai sekretaris umum itu di BEM FEB sendiri. Mungkin sedikit aja ya, nggak terlalu banyak-banyak. Sejauh ini selama aku jadi sekretaris umum dan administrasi, kegiatan aku tuh cuma sekedar ngecek surat, koreksi-koreksi surat-surat atau proposal dari departemen-departemen yang lain. Mungkin aku sebagai sekretaris umum lebih ke controlling sekretaris departemen juga ya, ataupun di kepanitiaan yang saat ini sedang aktif. Lebih ke gitu aja sih sebenarnya. Mungkin selama satu periode ini menjabat sebagai sekretaris umum dan administrasi ya, apa saja sih mungkin ada kendala-kendalanya yang pernah terjadi atau tantangan? Mungkin kalau dari kendala-kendala aku selama ini jadi sekretaris umum lebih ke akhir-akhir ini aja ya. Contohnya dari akhir-akhir ini, kendala aku tuh bukan karena administrasi atau tentang kesekretariatanku selama ini ya, tapi lebih ke gimana cara aku komunikasi sama sekretaris departemen ataupun sekretaris pelaksana yang saat ini lagi bersama sama aku. Itu jujur menurut aku sendiri agak susah karena aku biasa kerja sendiri di departemen kesekretariatan. Itu tuh cuma ada aku sama sekretaris jenderal. Tapi dari departemen tersebut kita kerjanya sendiri-sendiri, nggak kayak departemen-departemen yang lainnya yang emang satu departemen itu isinya ada 5 atau mungkin lebih dari 5. Kalau di aku sendiri, kendalanya selagi aku kesusahan komunikasi sama sekretaris-sekretaris yang lain, kadang itu sekretaris yang lagi komunikasi sama aku, itu dia itu terkendala saat pembuatan surat ataupun pembuatan proposal. Sulitnya mereka sendiri itu karena memang waktu ya, kadang waktuku sendiri cukup free, dan waktunya mereka tuh cukup agak sulit gitu loh. Mereka juga terlalu sibuk. Ya kita mewajari juga, kan nggak fokus semua di organisasi. Tapi beberapa juga banyak yang fokus ke perkuliahannya juga. Apalagi di BEM saat ini juga banyak angkatan 21-nya. Dan emang mostly dari 21, dua-duanya cuma sekitar 7 atau 8 anak aja. Jadi dari situ tuh kendala banget gitu loh menurut aku. Karena emang mereka yang udah sibuk ngurus skripsi dan lain hal. Sedangkan aku di sini sebagai adik tingkat juga kayak nganggur-nganggur aja. Ya mungkin itu aja sih kalau kendala dari aku. Banyak banget ya ternyata kendalanya. Lumayan ya kak ya, agak susah sih sebenarnya. Cuma ya enak-enak aja kok jadi sekretaris umum. Mungkin buat anak-anak yang kedepannya pengen jadi sekretaris umum jangan khawatir, nantinya bakalan enak kok. Aku jamin itu pasti enak banget jadi sekretaris umum. Itu mungkin teman-teman yang mau jadi sekretaris umum bisa didengerin ya podcast yang tadi, perbincangan-perbincangan itu mungkin bisa dipelajari lagi lebih dalam apa saja kendalanya. Dan mungkin sedikit mau tanya nih Kak Cela, apa sih kesan pesan Kak Cela sendiri selama menjabat selama satu periode sebagai sekretaris umum dan administrasi? Kesan pesan dari aku ya, mungkin dari pesan dulu. Pesannya mungkin lebih ke untuk periode ke depan. Semoga kalian yang ingin ada di BEM di periode ke depan, semoga kalian betah ya di sini. Ya, yang aku jamin sih kalian pasti betah. Karena dari BEM sendiri tuh kita nggak cuma berorganisasi di sini. Kita nggak cuma memikirkan apa yang ada di BEM, tidak maupun internal ataupun eksternal. Kita lebih memikirkan kekeluargaan kita sendiri. Kita juga nggak mungkin acuh satu sama lain, walaupun kita juga beda departemen ataupun kita beda tingkat. Ada yang mungkin kakak tingkat, ada yang adik tingkat. Itu menurut saya nggak masalah sama sekali, karena kita di sini menjadi satu. Kita dari seluruh
mahasiswa-mahasiswa yang lain, kita di sini disatukan di dalam BEM FEB. Pesan dari aku, semoga nanti kalian juga mendapatkan pelajaran dari apa yang selama ini kita perjuangkan di dalam BEM FEB. Dan untuk selanjutnya di kesanku tuh sejauh ini cukup fun banget ya, sangat menyenangkan di sini. Aku selalu merasa anak-anak di dalam BEM FEB ini benar-benar ngerangkul satu sama lain. Mereka juga kalau ada apa-apa pasti cerita. Tiap ada kesulitan juga komunikasinya juga dijaga. Itu sih yang aku sangat berkesan banget di dalam perjalananku selama 1 periode ini. Dan kebetulan juga aku berterima kasih banyak sama polom-polomku yang lain yang bersedia ngebantu aku. Apalagi polom-polomku sendiri itu rata-rata angkatan 21. Cuma aku yang di angkatan 22. Tapi aku merasa nggak tertinggal di situ. Aku merasa mereka bener-bener ngebantu aku di sini. Aku yang nggak tahu apa-apa. Di sini aku bener-bener kayak dikasih suatu pelajaran sama mereka. Jadi aku cukup berkesan banget di sini. Mungkin itu aja sih kalau pesan-kesan dari aku. Baik, terima kasih Kak Cela atas waktunya karena telah menyempatkan waktunya juga, dan semoga harapan-harapan dan pesan dan juga kesan yang disampaikan oleh Kak Cela sendiri dapat terwujud ke depannya. Amin. Amin. Yo, what's up everybody? Welcome back to Bincang Kabinet bersama gua, Gubernur BEM FEB. Nah, ini kita kedatangan tamu kali ini nih, Sekretaris Jenderal BEM FEB. Kalau boleh tahu, bisa perkenalan diri dulu, Ibu Sekden. Halo teman-teman, kenalin namaku Dea Eka Putri, biasanya dipanggil Dea. Di sini aku semester 7 dari prodi akuntansi. Oke, itu perkenalan singkat ya dari Kak Dea ya, selaku Sekjen. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kita yang pertanyaan yang berat-berat dulu ya. Kalau boleh tahu, tugas dari Sekjen itu apa ya? Kalau tugasnya Sekjen sendiri, biasanya Sekjen itu merekap surat-surat masuk yang untuk BEM FEB, terus juga menerima proposal-proposal yang dari luar BEM itu, yang khususnya dari Hima yang ingin meminta tanda tangan GUP, itu harus dikirim melalui Sekjen dulu. Nah itu nanti di Sekjen itu mereview, terus nanti kalau Sekjennya sudah ACC nanti baru dikasihkan ke GUP untuk ditandatangani dan distempel gitu, kurang lebihnya seperti itu. Terus kira-kira ada tugas yang lain nggak selain itu? Kalau tugas yang lain itu ada. Nah biasanya Sekjen juga pengarsipan inventaris. Nah itu arsiparis inventarisnya BEM FEB itu juga biasanya dicatat oleh BEM gitu. Dicatat oleh BEM? Ya salah teman-teman Sekjen maksudnya. Oh ya, agak ngantuk nih kayaknya. Kuis. Kalau boleh tahu nih, inventaris dari BEM apa aja ya? Kalau ditanya inventaris BEM di periode ini alhamdulillah banget banyak inventaris baru teman-teman, yang diantaranya ada yang biasanya dipakai sama supporteran itu yang Super Ecobis. Nah kalian semua teman-teman pasti tahu kan Super Ecobis itu apa. Nah Super Ecobis itu aku bantu jelasin juga ya, itu supporternya mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah itu di situ BEM menyumbangkan inventaris untuk Super Ecobis, yaitu alat perkusi. Terus ada juga giant flag, itu yang bendera yang besar, itu juga ada stempel. Salah. Ini maksudnya gimana ini? Kok Super Ecobis ada stempel? Bener-bener mengantuk. Maksudnya inventaris selain dari Ecobis gitu ya? Iya, jadi yang tadi yang untuk Ecobis itu tadi kan ada giant flag dan perkusi. Nah itu lainnya di luar dari Super Ecobis itu ada juga kamera yang biasanya dipakai mobilitas, foto-foto jepret-jepretnya BEM. Terus ada juga
alat-alat kebersihan yang ada di sekre BEM. Terus Apa ya? Apalagi? ada juga administrasi kesekretariatan itu juga banyak, ada stempel baru lah, banyak lah pokoknya yang alhamdulillah di periode ini banyak peninggalan inventaris untuk periode selanjutnya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu untuk inventaris itu apa boleh dipinjam nih oleh Ormawa FEB lain kan kalau boleh gimana cara minjamnya ya? Apakah langsung bilang ke gubernurnya, "Kup, minta pinjam peralatan ini," atau harus ada prosedur administrasi yang harus dipenuhi? Kalau itu tentunya boleh dipinjam buat FEB ataupun luar FEB. Pokoknya dengan syarat ketentuan administrasinya itu terpenuhi dulu. Nah, itu bisa dengan cara bersurat dulu ke BEM melalui sekjen gitu. Nanti kalau sekjennya udah ACC, baru sekjen disposisi ke Gubwagub. Kalau Gubwagub ACC, baru nanti barang-barangnya itu boleh dipinjamkan gitu. Oke, jadi ada prosedur administrasi atau bisa disebut syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk disposisi inventaris ke Ormawa lain, betul ya? Iya, betul. Oke, setelah pertanyaan berat kita kasih spill tipis-tipis ya guys ya. Nah, untuk keasikan dari sekjen ini apa? Asik. Jadi seorang sekjen tuh asiknya apa sih? Tentunya asik banget kalau jadi sekjen itu kalian bisa tahu segala macam pengarsipan surat, terus surat menyurat, bersurat keluar, dan ya kurang lebihnya seperti itulah. Buat yang terakhir nih, kesan pesan untuk BEM dan juga untuk Sekretaris Jenderal di periode berikutnya. Opo? Kesan dulu mungkin, kesan selama satu periode ini menjadi sekjen dan juga menjadi anggota keluarga BEM FEB UM Surabaya. Kesannya nggak punya kesan. Aku tak mikir. Kesannya di BEM ini selama satu periode ini ya alhamdulillah seru, asik. Meskipun kadang juga GUP ini sukanya minta bikin proposal yang dadak-dadak buat kegiatan-kegiatan gitu. Tapi untungnya juga ada backupan dari sekretaris administrasi yang 24/7 gitu. Pokoknya banyaklah cerita yang ada dan berkenang di BEM FEB ini sih gitu, kurang lebihnya gitu. Oke, untuk pesannya nih, pesan untuk BEM dan untuk Sekretaris Jenderal yang akan menjabat di periode depan mungkin di BEM-nya semoga sinergitasnya atau kekeluargaannya seperti apa, dan untuk sekjennya semoga bisa lebih mengosongkan waktu atau seperti apa. Boleh sedikit di-spill pesannya untuk periode depan? Pesannya untuk BEM bisa nanti di periode depan semoga nanti khususnya yang selinier dengan sekjen ya, nanti inventarisnya bisa menambah, entah itu nanti beli apa barang-barang yang kayak proyektor biar nggak susah-susah cari pinjaman kalau tiap ada acara gitu misalnya. Terus nanti di antar anggotanya juga semoga saling raket, terus saling kekeluargaannya ya terjaga lagi lah gitu biar makin kompak ya. Yes. Oke, itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga hari-hari kalian lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, dan lebih sejahtera. Gua Azam Irfani, gua pamit. See you in Bincang Kabinet berikutnya. Saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Wakil Gubernur dari BEM FEB UM Surabaya. Ya, di sini mungkin bisa perkenalan dulu, Pak Wakil. Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap ya, Nazir Hafni Muhtadi. Itu dari Prodi Manajemen. Kalau boleh tahu nih semester berapa nih sekarang nih, Pak? Oh, kalau sekarang ini semester 7. Jadi lagi skripsian ini. Oh iya, lagi sibuk-sibuk skripsian nih ya. Iya nih, betul lagi sibuk skripsian. Tapi apa ya?
agak ribet juga sih karena masih belum demisioner ini di BEM ini. Kalau boleh tahu demisioner itu artinya apa sih, Pak? Demisioner itu seperti kayak apa ya? Lulus gitu loh. Dan kita sudah menjadi alumni dari BEM fakultas itu sendiri. Ini kan kalau boleh tahu ya, sebagai wakil gubernur itu gimana tuh, apa ngatur manajemen waktunya itu gimana itu? Kan sebagai wakil gubernur juga kan pastinya sibuk. Terus sekarang juga udah semester 7 juga kan. Nah itu kan apa nggak keteteran gitu ya, kalau bahasa Surabaya itu keteteran gitu ya. Kalau keteteran mungkin enggak sih, karena kan kita dari prodi manajemen ya gitu. Jadi udah terbiasa untuk memanajemen, apalagi memanajemen waktu. Waktu itu kan ya ibaratnya penting lah. Waktu adalah uang gitu kan, kalau kata orang-orang gitu kan. Mungkin kalau aku memanajemen waktu sendiri itu sebagai wakil, itu kan kita masuk di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini kan tujuan utamanya kan kuliah ya. Jadi prioritas aku yang pertama itu kuliah dulu. Jadi diutamakan kuliahnya terlebih dahulu, kemudian mengutamakan keluarga, setelah itu baru mengurus tanggung jawab sebagai wakil. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Wah, laki-laki banget ini ya sepertinya ya. Dia bisa ngatur ini guys, dia bisa ngatur apa namanya, manajemen waktu dengan baik, terus pengelolaannya yang lainnya juga baik gitu ya. Terus kalau boleh tahu nih, selama satu periode ya jadi wakil gubernur ya? Ya, betul sekali, satu periode, Mas. Nah itu sebagai wakil gubernur itu ngapain aja Pak? Kalau boleh tahu Pak? Oh, kalau sebagai wakil ya mungkin lebih ke membantu aja sih. Jadi kita sebagai kayak lebih ke backupnya dari gubernur sendiri itu. Jadi nggak melulu apa ya, inisiatifnya tinggi gitu. Jadi intensitas dan inisiatifnya itu lebih tinggi gubernurnya. Saya cuma bantu-bantu aja gitu. Oke, nah menurut Pak Wakil Gubernur nih Mas Hafni ya tadi namanya, gimana kesan pesan Mas Hafni sendiri selama mungkin menjabat satu periode di BEM FEB itu, gimana kesan pesannya? Kesan pesan mungkin agak kaget sih ketika aku diminta jadi wakil ya. Itu kan kayak ada apa, sistem partai-partai gitu ya di kampus itu. Aku juga kurang ngerti sih. Jadi cuma kayak apa ya, tiba-tiba kayak dimintain tanda tangan gitu, terus diyakinkan untuk jadi wakilnya gitu. Ya aku apa ya, mau karena diarahkan juga gitu. Terus untuk selama satu periode ini aku lebih sering apa ya, kayak datang ke undangan-undangan yang itu di dalamnya itu ada kayak seperti dari sivitas kampus kayak gitu-gitu. Mungkin kalau di apa BEM-nya sendiri, internalnya BEM-nya sendiri itu menurutku itu agak kurang ya daripada dari gubernurnya sendiri. Karena aku lihat gubernurnya sendiri itu inisiatifnya tinggi, terus ya apa ya, bagus lah menurutku. Kalau yang paling bagus menurutku dari BEM-BEM fakultas yang lain itu emang BEM FEB gitu. Oh, jadi sebelum masuk ke apa namanya jadi wakil gubernur itu gimana nih perjalanannya? Jadi katanya kan tadi ada partai-partainya juga, terus mungkin sebelumnya pernah ikut organisasi apa gitu dulu. Jadi gimana ini perjalanannya bisa sampai ke wakil gubernur ini? Oh, mungkin perjalanan organisasiku ya selama di kampus ini tuh, yang pertama aku semester 2 itu pertama mengikuti UKM Musik Sunbeam. Itu ya kayak musik-musik gitu loh, UKM band-band gitu loh. Kemudian setelah itu ada pendaftaran BEM fakultas. Waktu itu semester berapa ya? Seingatku itu kalau nggak 4 ya 5. Jadi di situ aku daftar, kemudian kebetulan aku terpilih dan menjadi anggota departemen Medinfo. Kemudian setelah itu aku mengikuti IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan mengikuti DAD pada semester 4 kalau nggak 5, aku agak sedikit lupa. Pokoknya di antara 4 atau 5.
Nah, setelah itu baru aku periode selanjutnya ditentukan menjadi wakil gubernur. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, menarik sekali nih teman-teman yang mungkin mau mengikuti jejak wakil gubernur Mas Hafni. Dan mungkin yang terakhir mungkin Mas ini harapan ke BEM FEB sendiri dari Mas Hafni gimana mungkin untuk kedepannya, harapan ke depan untuk BEM FEB sendiri? Kalau harapan untuk BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah pasti ya, yang namanya harapan pasti ingin, semua orang itu ingin selanjutnya itu jadi yang lebih baik, seperti itu. Mungkin kalau harapanku yang lebih spesifiknya itu lebih ke apa ya, ini lanjutkan untuk inisiatif-inisiatif baru. Kan BEM FEB ini kan termasuk ya yang mungkin terpandang gitulah, terkait inisiatif kegiatannya banyak, seperti itu. Mungkin untuk inisiatif kegiatan ini itu bisa lebih inovatif dan bisa dilanjutkan lagi seperti sebelumnya, yang baik-baik ya dilanjutkan. Terus mungkin ke itu ya, apa ya, kekeluargaan sih mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Kalau ada yang teman-teman yang ada masalah kayak gitu-gitu, atau yang ada kayak apa ya, halangan gitu, mungkin bisa lebih didekatkan lagi gitu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kita juga sama-sama enak gitu loh ke depannya. Jalannya organisasi ini tuh bisa enak kalau kita itu tidak ada terjadi kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut. Mungkin itu aja sih kalau kataku. Amin, semoga harapannya terwujud ya Mas ya. Nah oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Berlian, dan kali ini tamu terakhir dan the one and only from BEM FEB, yaitu tamu yang teristimewa, Gubernur BEM FEB Mas Azam Irfani. Selamat datang Mas Azam, bagaimana kabarnya? Selamat datang. Baik. Ini terlalu hiperbola ya ini. Istimewa. Karena ini yang terakhir ya. Soalnya kan biasanya tuh kan kata orang tuh kalau yang terakhir itu yang istimewa gitu. Bukan yang terakhir yang istimewa, tapi yang bertahan sampai akhir lah yang paling istimewa. Emang kelas, emang kita satu ini ya. Jadi teman-teman yang belum kenal, ini saya kenalin secara pribadi langsung. Jadi ini adalah gubernur dari BEM FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Mas Azam Irfani, Muhammad Azam Irfani lebih tepatnya. Dan beliau menjabat selama 1 periode ya Gub ya di BEM FEB ya. Ya betul, selama 1 periode. Tepatnya tapi nggak sampai setahun sih. Mulai dari sekitar Maret atau April gitu sampai nanti 31 Desember. Nah, jadi ini banyak nih yang penasaran mungkin ya, gimana sih perjalanan dari Gub sendiri, mungkin dari sebelum menjadi Gub, mungkin pernah organisasi dulu sebelumnya, lalu gimana tuh perjalanannya sampai hingga menjadi sekarang. Oke, jadi sebelum menjabat sebagai ketua organisasi tentunya kan kita memulai dari bawah dulu ya. Entah itu dari organisasi BEM ini sendiri maupun organisasi lain yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi saya sendiri di awal semester dulu saya mengikuti organisasi IMM. Jadi di sana saya belajar bagaimana cara menjadi seorang kader organisasi, bagaimana belajar memimpin sebuah kelompok panitia. Intinya saya banyak belajar lah di IMM itu. Lalu di tahun kedua saya kuliah, tahun kedua mau ke tahun ketiga itu saya masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, kabinet periode lalu, tepatnya yang dipimpin oleh gubernur sebelumnya yakni Mas Ulum. Di situ saya masuk di Departemen Advokesma. Di situ saya belajar bagaimana cara menyerap aspirasi mahasiswa, apa saja yang diinginkan mahasiswa, sehingga ketika periode tersebut selesai, periode tahun lalu selesai, saya memiliki bekal-bekal yang ingin saya implementasikan di periode saya ini, sehingga ketika periode kemarin selesai dan waktu pemira, saya maju sebagai gubernur dengan bekal-bekal tersebut, dengan aspirasi-aspirasi mahasiswa tersebut.
Oke, perjalanan cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit hal lagi nih yang perlu dipertanyakan. Mungkin juga teman-teman juga penasaran, Gup. Jadi gubernur itu ngapain aja sih? Kan kita juga sebagai pemimpin kan calon pemimpin mungkin ya kedepannya itu juga kan pengen tahu ya. Jadi gubernur itu di BEM FEB itu ngapain aja gitu ya? Mungkin bisa dijawab. Oh, ingin jadi pemimpin ya, host ini ya? Bukan, mungkin orang lain, mungkin orang yang mau gitu. Iya. Ya kalau jadi gubernur sih sebenarnya susah-susah gampang ya. Susahnya itu ketika di awal periode tentunya. Dulu itu gimana kita melihat thread anggota-anggota kita. Ada yang dia itu cara berorganisasinya seperti ini, organisasinya seperti itu. Terus juga ada yang dari prodi akuntansi dan manajemen. Tentunya kan budaya dua prodi ini beda. BEM ini kan sebagai organisasi yang mengeneralisasi budaya dari dua prodi tersebut. Gimana kita menjadikan budaya-budaya yang beda ini menjadi satu budaya BEM FEB ini. Kita sebagai gubernur tentunya tugas utamanya ini mengkoordinasi, juga membentuk sinergi, entah itu dari kabinet sendiri maupun dengan yang ada di luar kabinet seperti HIMA, DPM maupun BEM. Kita harus bisa menjaga hubungan baik itu yang ada di internal kampus maupun di eksternal kampus seperti BEM FEB di kampus-kampus lain. Banyak sebenarnya tugas dari gubernur ini selain tupoksinya yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya kita tentunya tujuan utamanya ini mengimplementasikan visinya itu tadi, visi dari gubernur. Wah, mungkin agak rumit sedikit ya, tapi ya bener tadi yang dibilang sama Gup Azam sendiri ya, kayak ya susah-susah. Gimana tadi? Susah-susah apa? Bang, susah-susah gampang. Oke, susah-susah gampang. Nah, kan dari tadi kan yang disebutin kan kayak mungkin susah-susahnya aja. Mungkin kalau mungkin senangnya atau mungkin enaknya jadi gubernur itu apa? Mungkin karena ingin tahu semua ini. Ya, kalau senangnya sendiri sih, kalau saya pribadi ini kan cara kepemimpinanku ini ya, kepemimpinan gua ini ya. Asik, gua banget ini kayaknya nih. Kayaknya nih karena habis berangkat Jakarta ini ya kemarin ya. Iya. Dari kecil di Jaksel. Oke. Jadi gimana ya? Cara gua memimpin ini, gua pendekatan ke satu-satu, bukan hanya di BEM aja, bukan hanya di kabinet aja, tapi ke mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi interaksi yang gue lakukan tuh lebih banyak lagi. Jadi ya gue emang seneng lah berinteraksi dengan orang kayak gitu, dengan mahasiswa-mahasiswa, tanya gimana keresahannya dia kuliah. Meskipun itu seharusnya tupoksi dari Departemen Advokasi, tapi ini interaksi yang saya lakukan itu, yang gue lakukan itu di luar tupoksi dari departemen. Memang pendekatan secara emosional. Terus gue senengnya juga itu gimana ngelihat anggota-anggota kabinet gua yang berkembang. Entah itu dari anak-anak yang awalnya nggak bisa public speaking, terus gua berangkatkan lah mereka ke pelatihan public speaking. Nah, setelah dari pelatihan itu gua lihat perkembangan mereka yang berani bicara ketika rapat, mereka yang berani speak up lah intinya. Terus juga ada anak-anak yang awalnya nggak ngerti gimana kepanitiaan yang ada di organisasi. Terus mereka ini mau belajar lah, gua paksa belajar lah. Akhirnya ya mereka mau terus berkembang dari yang awalnya nggak ngerti apa-apa, akhirnya tahu oh kayak gini caranya caranya bekerja di kepanitiaan, terus caranya bekerja dengan orang lain. Soalnya tentunya kan nggak banyak lah anak yang ada di BEM FEB ini maupun di kepanitiaan. Ada yang awalnya introvert terus lalu jadi ekstrovert, awalnya ekstrovert banget tanpa melihat orang lain, akhirnya dia tetap ekstrovert tapi melihat gimana respon orang lain ketika dia ngomong ataupun bertindak. Itu perkembangan dari tiap anggota BEM maupun anggota kepanitiaan maupun mahasiswa FEB itu yang bikin gue ini seneng ketika memimpin ini. Oke, tapi dari tadi diperhatiin kayaknya aura Jakarta ini masih ke bawah ya, Gup ya. Kayaknya auranya ini masih ke bawah sampai ke sini ya. Karena fun fact ya teman-teman, mungkin buat yang belum tahu, mungkin kalian yang mau berangkat ke Jakarta bisa lewat jalur jadi gubernur, teman-teman ya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit Gup tentang kegiatan di Jakarta itu apa? Ya waktu itu kan mungkin kebetulan ya, gua mengikuti
Kongres ISME lah, itu diadakan 2 tahun sekali dan tempatnya itu juga nggak selalu di Jakarta. Kebetulan kemarin di Jakarta. Ya gua berangkat sama salah satu eksekutif muda namanya Berlin. Ya yang gua denger-denger katanya dia mau maju juga. Oh iya, Gup. Siapa itu Berlin, Gup? Ya itu adalah salah satu eksekutif muda. Katanya mau maju, entah itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Kabar burungnya seperti itu. Cuma kan gua tidak mendukung siapapun. Cuma oke, kita kembali lagi lah. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kongres, kita kembali kongres. Jadi bagaimana? Ya di kongres itu kan gua berapa hari ya? 5 hari ya? Enggak tahu ya. Ya kan gua berangkat sama lu anjir. Kita berangkat 5 hari ya teman-teman di Jakarta itu. Ya di situ tentunya kita fokus di kongres ketika kegiatan kongres. Tapi setelah kegiatan formal selesai, ketika ngopi-ngopi, ya kita perbaiki hubungan, bangun ikatan emosional dengan BEM Fakultas Ekonomi Bisnis yang lain yang ada di kampus-kampus lain yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke, jadi gitu teman-teman. Dan mungkin ini ada sedikit pertanyaan lagi, Gup, tentang jadi bagaimana kesan dan pesan dari gubernur sendiri selama menjabat 1 periode ini. Kesannya ya tentu lelah dan juga capek, menderita, karena kan memimpin itu kan menderita tentunya, harusnya seperti itu, menderita karena kita nggak bisa mengembangkan anggota kita, menderita karena kita tidak bisa memberikan wadah yang baik untuk anggota-anggota kita, meskipun kita sudah mengusahakan itu semua. Tapi kesannya saya cukup senang ya dengan sinergitas yang terjadi di BEM sekarang ini. Maksudnya di mulai pertengahan sampai akhir periode ini sinergitas yang terbentuk makin baik. Baik itu di internal BEM maupun antara anggota BEM dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kesannya ya cukup baik lah untuk periode ini. Semoga periode depan juga baik juga. Amin, semoga jadi teman-teman ya. Mungkin untuk yang terakhir, Gup, apakah ada harapan dari Gubernur BEM FEB yang sekarang, Mas Azam ini, harapan pribadi untuk BEM FEB ke depannya? Oke, untuk BEM FEB ke depannya semoga tetap bisa menjaga sinergitas ini selama 1 periode ke depan maupun periode-periode berikutnya. Karena tagline di kabinet saya yakni setahun mengabdi, selamanya menginspirasi. Semoga inspirasi ini semakin terus berlanjut, sinergi-sinergi ini terus berlanjut, kekeluargaan ini akan terus berlanjut. Jadi pesan untuk BEM-nya seperti itu. Dan untuk gubernurnya juga, pesannya untuk gubernur yang akan jadi, semoga dia bisa menjadi pribadi yang menjadi contoh untuk baik itu anggota BEM-nya maupun mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Bagaimana dia bisa mengevaluasi orang lain tanpa menyakiti hatinya. Ya, jadi kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Gubernur Mas Azam, karena sudah menyempatkan waktunya yang mungkin bisa dibilang sibuk. Dan semoga harapan yang disampaikan oleh Gubernur dan mungkin juga teman-teman yang lain bisa dikabulkan dan terjadi di kedepannya. Oke, itu saja mungkin dari teman-teman dari podcast Bincang Kabinet hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga kita tetap bisa bertemu di podcast Bincang Kabinet selanjutnya. Dadah.